Bunga rampai pahlawan tanah patriot Bekasi terlupakan. Melikasir sang intelijen tempur oleh Komarudin Rahmat. Melikasir lahir pada tahun 1920 di Kampung Jatiluhur, Jati Asih, Kota Bekasi sekarang. Pada waktu umur 12 tahun, karena kemiskinannya dan dalam keadaan krisis dunia waktu itu, tahun 1930-an, Melikasir merantau ke Batavia, meninggalkan keluarganya tanpa pesan. Di Batavia, dalam keadaan bingung, Melikasir terdampar dari pasar ke pasar lainnya, dari mulai pasar-pasar kecil sampai pasar-pasar besar seperti Pasar Mester Cornelis dan Pasar Senen. Sempat menjadi tukang cuci piring di Rumah Sakit Cibiset atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sekarang. Tapi karena tidak memiliki rumah, Melikasir bila malam tidurnya di emperan-emperan Pasar Senen. Menjadi anak gelandangan selama bertahun-tahun dijalaninya, sampai akhirnya Melikasir berjumpa dengan Mat Bendot, jagoan yang menguasai Pasar Senen dan daerah-daerah keramaian pasar di Batavia lainnya. Siapa yang tidak kenal Mat Bendot di zamannya? Dikenal sebagai Raja Copet dan Raja Rampok, sangat disegani sesama bandit dan ditakuti penduduk. Mat Bendot sangat sayang kepada Melikasir, bahkan dianggap anak sendiri. Melikasir pun terbawa arus dan ikut dalam aksi-aksi kejahatan yang dilakukan Mat Bendot. Tugas Melikasir adalah memata-matai korbannya. Setelah infonya matang, barulah Mat Bendot melakukan eksekusi. Kecakapan memata-matai yang dimiliki Melikasir lama-lama menjadi keahliannya. Nanti kemudian di masa-masa perjuangan, keahliannya itu sangat bermanfaat bagi pasukannya. Kecakapan intelijen dan keberaniannya sangat dikagumi teman-temannya. Ketika memasuki agresi militer Belanda pertama tahun 1947, Tan Malaka mengusulkan kepada Jenderal Sudirman agar membentuk milisi rakyat atau milisi laskar rakyat dari para bandit. Singkat cerita, maka dibentuklah laskar kumpulan para bandit dan copet di bawah komandannya Mat Bendot, di mana Melikasir sebagai wakil komandannya. Kompi Sapu Jagat, disinilah laskar Mat Bendot dikoordinasikan di bawah komandan kompinya, yaitu Mayor Oking. Tugas utama kompi ini adalah menghadang pasukan Belanda yang akan merangsek ke Karawang Bekasi dari arah selatan, memberi kesempatan TKR bergeser ke wilayah Jawa Barat untuk melakukan konsolidasi. Medan tempur kompi ini adalah wilayah Cilengsi, Jonggol, dan Gunung Sanggabuana. Meski mereka kumpulan para bandit, tapi nasionalisme mereka tidak diragukan. Pernah satu saat dalam masa pertempuran, mereka menemukan harta karun yang ditimbun tentara Jepang. Harta tersebut kemudian diserahkan kepada Jenderal Sudirman untuk biaya perjuangan. Melikasir dalam pertempuran Cilengsi, tugas utamanya adalah memata-matai pergerakan tentara Belanda. Pada satu saat dalam tugasnya, Melikasir berpura-pura menjadi petani di sawah. Tidak berapa lama, datanglah 3 orang tentara Belanda yang kemudian sebagai tim pendahulu atau advance. Mereka meminta kepada Melikasir yang sedang menyabit rumput untuk memetik kelapa. Ketika 3 tentara Belanda itu asik menyeruput air kelapa, leher ketiganya ditebas oleh Melikasir dan tewas. Tidak lama setelah itu meletuslah pertempuran. Melikasir setelah masa perjuangan selesai bergabung ke TNI.
dan memperoleh pangkat kopral, dan meninggal tahun 2004 dengan pangkat terakhir kapten dan mendapat penghargaan bintang gerilya. Banyak sudah tugas yang diembannya merebut Irian Barat dengan tugas sebagai intelijen tempur. Melik Kasir telah tiada, tapi cuplikan kisahnya sungguh menginspirasi generasi tanah patriot. Kita doakan semoga almarhum Melik Kasir damai di tempat peristirahatannya yang terakhir. Amin.